Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sini. Kita coba bicara lagi tentang kelapa sawit, ya. Eh, kita akan menguraikan metode yang enggak umum, ya. Tapi sebenarnya sederhana sekali, ya. Yaitu manajemen akar. Manajemen akar ini adalah salah satu komponen dari production force management. Jadi kenapa disebut production force management? Karena kita ingin bahwa produksi atau produktivitas tanaman itu betul-betul dipaksa, diarahkan untuk selalu prima. Seperti atlet misalnya, dia dilatih untuk berlari, ya, tentu harus ada syaratnya. Misalnya berlatih tiap hari sekian kilometer, dikasih makan sekian kalori, tidurnya harus sekian jam, dan sebagainya. Nah, tanaman pun bisa dibegitukan, karena dia makhluk hidup, ya. Kebetulan sekali bahwa kelapa sawit punya sifat-sifat unggul, salah satunya di perakaran. Nah, topik kali ini adalah manajemen akar pada kelapa sawit sebagai salah satu unsur dari production force management, ya. Nah, di dalam bidang agronomi banyak agronom yang sebenarnya sudah mempelajari akar, banyak sekali, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Hanya sayangnya tidak ada yang meneliti untuk memanfaatkan akar ini sebaik mungkin, ya. Nah, teori ini atau cara ini adalah mudahnya begini. Akar itu ditambah jumlahnya. Dengan bertambah jumlahnya, ini akar aktif, ya, bukan sembarang akar nih. Akar aktifnya ditambah jumlahnya sehingga daya absorpsi akar itu bertambah. Kalau tadinya katakanlah urea hanya bisa diserap sebanyak 10%, nah dengan ini diharapkan bisa 20% atau 30%. Ya, nah, mudah-mudahan paham nih. Hanya itu aja sebenarnya. Cara yang lain banyak, ya. Bahwa kalau dianggap kurang pupuknya, ya kita tambahkan. Itu ada rekomendasinya. Nah, rekomendasi pemupukan juga tidak dibuat seperti yang sekarang, tapi kita harus berpikir progresif ke depan. Berapa ton TBS per hektar yang akan kita capai, itulah diatur pupuknya sedemikian rupa. Bukan berapa produksi kemarin, tahun yang lalu, setahun lagi yang lalu, ya. Katakanlah 2-3 tahun yang lalu, sekarang kurang lebih segitu juga. Kalaupun naik, naik sedikit, ya. Nah, kita tidak demikian. Kalau memang saat ini produktivitasnya 15 ton, kita ingin mencapai 40 ton, bisa. Rencanakan saja tahun ini berapa, cuma naiknya nggak bisa tiba-tiba naik 50%, nggak mungkin lah, ya. Ini kan industri biologi tanaman, ya, bertahap. Nah, pupuknya juga disesuaikan. Ya, logikanya kan gini, kalau produksinya 15 ton, dipupuk 2 kilo atau 3 kilo, hasilnya 20 ton, masa sama pupuknya 2-3 kilo? Kan enggak, kan harus lebih, ya. Katakanlah sekarang 30 ton, pupuknya nggak bisa cuman kali dua, misalnya tadinya 3 kilo jadi 6 kilo, nggak bisa, harus lebih dari situ, ya, tapi tetap ekonomis. Nah, menurut simulasi yang pernah saya bikin, kalau pupuknya itu produktivitasnya naik 60%, labanya meningkat jadi 100%, bukan main, ya. Oke. Nah, apa namanya? Akar itu bisa tumbuh dengan baik kalau apa namanya? Sifat fisiknya bagus.
ya. Kemudian kimia tanahnya bagus. Contohnya begini, kalau air tanahnya itu atau permukaan air tanahnya dekat, katakanlah ada 1 meter gitu ya, akan bisa berkembang dengan cepat. Tapi kalau misalnya air tanahnya 10 meter di bawah, ya nggak bisa. Harus ada perlakuan khusus. Kalau atau terbalik, permukaan air tanahnya itu di atas tanah, artinya tergenang, ya nggak bisa juga. Ada kondisi-kondisi tertentu yang harus didirikan. Kemudian berapa infiltrasinya, berapa permeabilitasnya, berapa pH-nya, baik H2O maupun KCl, berapa KTK-nya, kejenuhan basahnya, berapa C organiknya. Ya tentu ini merupakan parameter-parameter khusus buat tanah di mana akar bisa tumbuh dengan baik. Tapi gampangnya gini, bahwa akar itu akan tumbuh kalau tanahnya gembur, tanahnya banyak bahan organik, banyak haranya, kan gitu ya. Eh, tapi kalau tanpa air ya nggak bisa juga. Jadi airnya harus cukup. Nah, lucunya di dalam tanah itu kan mengandung air, walaupun dia kemarupanya tetap ada airnya ya. Tapi yang bisa diserap oleh tanaman itu kalau kadar airnya di atas 20%. Bahkan ada yang di atas 25%. Ya. Nah, maksimal itu pada field capacity atau kapasitas lapang. Nah, berapa persen kapasitas lapang ini kadar airnya? Ternyata hanya sekitar 70-80. Jadi sebenarnya air yang bisa disedot itu antara 20 sampai 80-an. Ya, jadi ya sedikit, makanya ini harus dipelihara terus. Oke. Nah, ini kalau kita pelajari soal fisiologi tanaman ya, misalnya gini, zat hara atau unsur hara nitrogen lah ya, diangkut ke atas ke daun. Yang mengangkutnya siapa? Akar yang mana? Akar mati kah? Akar aktif? Tentu akar aktif. Nah, manajemen akar ini bagaimana menyediakan akar aktif lebih banyak. Gampang ya. Nah, kalau misalnya permukaan air tanahnya itu di bawah 1 meter, lengas tanahnya akan lebih baik. Kemudian ukuran panjang akar juga jadi lebih pendek karena airnya sudah ada di situ. Dan di sini sebaliknya, kalau misalnya agak jauh, akarnya lebih panjang. Logis kan? Itu gampang sekali dibuktikan secara ilmiah. Kemudian pada umur-umur 10 tahun, 12 tahun tuh akarnya udah nyebar kemana-mana ya. Teorinya itu sampai 14 meter mungkin lebih ya, lebih. Makanya dia bisa overlapping. Sehingga si tanah ini padat sekali. Nah, karena itu bagaimana supaya kegiatan di dalam tanah ini kita bisa kendalikan atau paling tidak bisa kita ketahui ya dengan cara ini, karena ini kan di bawah tanah nggak kelihatan oleh mata berapa banyak mikrobanya di sana, berapa banyak kadar airnya, berapa pH-nya dan sebagainya. Kalau akar tanahnya terlalu masam, nggak mau dia berkembang. Kalau tanahnya basah sekali juga nggak mau kan. Tapi di antara 4,5 sampai 6 itu bagus sekali ya. Nah, sekarang yang masalah poinnya itu adalah berapa banyak akar aktif yang bisa kita siapkan atau bisa kita sediakan agar tanaman itu tumbuh lebih baik, menghasilkan produksi lebih baik. Kalau misalnya akar aktifnya yang tumbuh sedikit, ya paling-paling 30%. Ya, katakanlah ada kenaikan akar aktif itu sampai 30%, itu bisa sampai 100%. Kalau bisanya lebih banyak lagi, bisa jadi 400%, itu di atas, pasti di atas 100% bisa. Ya, jadi ini tergantung dari kita, dan ini bisa dimonitor, semuanya bisa dimonitor. Ya.
Ini saya sering ke lapangan. Saya suka bicara dengan para petinggi-petinggi perkebunan, termasuk orang-orang produksi. Mereka merasa tahu semua. Tapi kalau kita biarkan, ya akhirnya produksinya nggak naik-naik juga. Ya, tapi inilah penyakit kita kalau melihat teknologi di dari keluar dari dalam negeri biasanya suka underestimate. Tapi kalau itu bahasa Inggris, teknologinya dalam bahasa Inggris, keluar dari orang bule, nah kita kelihatannya antusias. Tapi itu penyakit umum lah ya di seluruh negara juga begitu. Nah ini keluarnya dari Indonesia, ya, dari orang lokal. Tapi hasilnya bagus. Kenapa enggak? Nggak usah pakai bahasa Inggris ini atau bahasa Perancis, bahasa Indonesia bisa, bahasa Sunda juga boleh. Ya, semuanya gampang nih, dibikin gampang. Tapi, nah ini ada tapinya. Ini akan menjadi rumit saat kita membuat rekomendasi pemupukan. Karena rekomendasi pemupukan dengan cara yang konvensional nggak bisa di sini. Harus, karena paradigmanya baru, ya semuanya harus baru. Kalau rekomendasi pemupukan ini mengacu pada produksi yang lama, ya begitu-begitu aja. Makanya kenapa produktivitas nasional Indonesia itu rendah sekali, hanya 30% dibandingkan dengan potensi. Ya, yang terbaik memang PTPN ya. Kalau PTPN itu bisa 45% dari ini. Tapi tidak lebih dari 50% juga. Sebenarnya kalau mereka mau belajar lebih baik, mau melaksanakan ini, yang dari 45% bisa ditingkatkan jadi 80% ke potensinya. Misalnya potensinya 40 ton. Ya, kita bisa dengan 32 ton rata-rata ya. Artinya ada yang 40 ton, ada yang 30, ada yang 25. Rata-ratanya ketemu nanti 32 bisa. Ya. Bisa, insya Allah ya. Dan bagaimana kalau tanaman tua? Sama. Selama ini kan tanaman yang umurnya udah di atas 20 tahun nggak dipupuk. Ya bagaimana ada hasilnya kalau nggak dipupuk? Harus ya, selain pupuk akarnya ditambah. Double kan? Pupuknya, unsur haranya dari pupuk nambah, kemudian daya serapnya bertambah. Ya, pasti produksinya juga akan lebih ya. Kelapa sawit itu potensinya itu sangat besar, sangat kuat ya untuk membentuk akar baru. Ya, kita sering lihat di pangkal batang aja banyak akar-akar tuh. Itu dianggurin tuh. Itu karunia Allah, dianggurin aja begitu rupa, nggak dimanfaatkan. Ya sayang sekali. Kalau kita berpikir sedikit aja, itu bisa nambah sekitar 10-20%. Ya, apalagi akar-akar yang di luar itu ya. Nah, seperti kita ketahui, nanti kita lihat gambarnya ya. Itu ternyata akar yang terbanyak itu antara titik 0 permukaan tanah sampai 50 ya, 50 cm ke bawah. Katakanlah yang bisa kita kelola 20, 25 itu juga udah oke. Kalau 50 cm lebih bagus ya. Nah, ini nanti kita lihat ya, dalam gambar ada akar yang mati dibiarin, akar yang tumbuh karena hujan, ada air, tapi tetap juga nantinya mati. Ya, akar yang putih-putih ini akar aktif nih, yang warnanya putih akar aktif, dan itu kalau kita rawat dengan baik akan menghasilkan akan menambah daya serap akar lebih banyak. Oke. Nah, kemudian ini hitung-hitungan supaya kita lebih yakin aja ya. Kalau di sekitar batang itu, batangnya kita ukur pakai meteran, itu yang cukup besar yang umurnya kira-kira 15 tahun itu ada 3,2 meter. Nah, kurang lebih ada sekitar 25 cm lah yang akarnya, yang disebut akar gantung di situ. Nah, kalau di 80% aja yang hidup ya, dan setiap sentinya itu ada 5 akar, disebutnya
akar lateral ya. Itu ternyata potensinya ada 32.000 akar lateral primer ya, akar primer. Nanti akar itu kalau tumbuh kan saya akan sekunder tuh. Akar sekunder itu akan tumbuh lagi menjadi akar tersier. Akar tersier akan lama lagi jadi akar kuarter. Itu kan feeder root. Betapa banyaknya itu. Dan kalau misalnya kita eh, kita anggap aja satu akar lateral tadi, akar primer itu ada 10 akar feeder rootnya ada 10. Udah berapa itu? Ya, ternyata ada 648 juta akar rambut. Ya, saya ulangin ya, saya pendekin aja, dibulatkannya jadi 650 juta akar rambut per hektar. Itu tambahan akar baru. Bagaimana tidak? Dari absorpsi haranya kan lebih tinggi jadinya, ya. Kemudian seperti kita ketahui bahwa benih yang sekarang atau bibit sawit yang kita pakai ini adalah bibit unggul, ya, bibit hasil persilangan dari D kali Visifera ya, D kali P ya. Kalau kita lihat Dura aja itu hasilnya hanya sekitar 11-12 ton. Saat ini sekitar 15 ton, nggak cocok lah. Ya, karena potensinya kan 40 ton. Ya, realisasi kita sekitar 15 ton, 14 ton. Ya, rata-rata Indonesia. Ada sih yang 30 ton, yang 25 ton, rata-rata 1-2 kebun ada. Ya. Bahkan di atas 30 ton pun 1-2 field atau tahun tanam ada juga, ya. Ya, kita cerita global ya. Nah, dari situ ternyata juga bahwa pertumbuhan akar ini kalau dia lebih banyak daripada pertumbuhan atau daya rusak dari Ganoderma, ya dia akan tetap tumbuh. Tapi kalau pertumbuhan akarnya lebih sedikit dari serangan Ganoderma, dia akan mati cepat ya. Saya banyak atau lama ya, hampir 5 tahun di salah satu kebun di PTPN 7 di Lampung, namanya Bekri. Itu anggap aja kebun raya ya, karena dia dibikin tahun 17 ya, tahun 1917, jadi udah lama sekali ya. Ini satu generasi lah dengan kebun-kebun di Sumatera Utara yang berdirinya tahun 18-an ya. Di sana itu di Lampung juga termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Papua Selatan, Sulawesi Selatan, itu masuknya tuh iklimnya adalah iklim munson, di mana ada perbedaan kemarau dengan hujan itu tegas. Jadi ada musim-musim kemarau antara 2 sampai 4 bulan. Bahkan mungkin 5 bulan kalau ekstrim ya. 4-5 tahun sekali kan suka ekstrim ya. Nah, di situlah sawit-sawit yang ada ditanam di daerah iklim monsun ini pada 4-5 tahun sekali itu akan anjlok. Bisa produksinya 7 ton, 6 ton per hektar TBS ya. Itu realisasi, kenyataannya begitu. 6-7 ton. Dan kenyataan saya juga pernah mengalami gitu. Tapi dengan manajemen akar ini, kalaupun dia datang kemarau panjang, itu masih bisa 11-12. Jadi sudah untung. BEP-nya kan sekitar 7 ton. Ya, jadi pas-pasan lah. 7 ton itu dengan harga sekarang mungkin bisa 6,5 ton gitu ya. Harga sekarang kan bagus nih, 3.000 per kilo TBS ya. Kalau ini saya hitung kemarin tuh
masih 2000-an ya. Kemudian ya berikutnya lagi, kalau akar aktif bertambah, itu daya absorpsi hara dan difusi itu akan bertambah banyak. Jadi unsur hara itu diambil nanti lewat antar sel, ya, intersel, jadi antara sel ke sel terus sampai ke atas. Tapi ada juga yang lewat pipa kapiler, ya. Nah, kalau pipa kapiler sedikit, yang ini banyak, ya. Jadi ada dua sistem, dua-duanya masuk. Tapi apapun caranya, yang penting dia bisa naik ke daun secepatnya, ya. Nah, kecepatan absorpsi hara ini kan coba kita lihat kalau kita pupuk urea. Selesai kita pupuk urea ini dalam 2-3 hari itu udah mulai hijau. Artinya begitu cepat. Nah, semakin angin banyak, matahari banyak, semakin cepat dia ke sana. Kenapa? Karena ada penguapan transpirasi. Ini harus diganti kan dari bawah. Nah, naik dikit. Keluar lagi, menguap lagi, diganti lagi. Terus ini secara kontinu, ya. Yang patut diperhatikan adalah bagaimana kondisi kering. Itu ya, akar gantung juga akan mati, ya. Kemudian akar-akar di dalam tanah juga akan mati, ya. Nah, manajemen akar ini merupakan inovasi sederhana, tapi dia bisa meningkatkan produktivitas dari 15 sampai 18 ton per hektar menjadi di atas 24 ton per hektar. Ya, antara 25 sampai 40%. Itu di daerah iklim monsun loh. Di daerah kering, ya. Kalau di basah, wah itu lebih banyak, pasti lebih banyak lah, ya. Nanti kita akan saya siapkan gambar-gambar untuk itu, ya. Kemudian pada iklim monsun ini kekeringan biasanya diukur dengan water deficit. Kalau water deficitnya di bawah 100 mm biasanya nggak ada masalah. Ya, tidak ada pengaruhnya terhadap ini. Tapi kalau di atas 100, apalagi sampai 500 mm, itu dampaknya banyak. Ya. Buah yang sudah jadi aja bisa busuk. Busuknya busuk kering, bukan busuk basah nih. Ya. Bunga itu juga rontok, ya. Akar-akar mati semua. Makanya kelapa sawit yang kena ganoderma pada iklim begitu itu cepat tumbang, ya. Nah, lucunya semakin ini teori sekarang nih, semakin tua produksinya semakin rendah. Nah, dengan sistem ini nggak berlaku lagi, sama semua, bahwa tanaman di atas 20 tahun itu produksi akan turun terus, nggak juga berlaku, tetap bisa naik gitu, ya. Nanti bisa buktiin sendiri kalau mau coba, ya. Silahkan. Jadi banyak mitos-mitos atau teori-teori yang tidak, dengan adanya manajemen akar tidak berlaku, ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi walaupun sangat sederhana metodenya, tapi hasilnya luar biasa, bukan luar biasa, luar biasa, ya. Nah, ini tentunya perlu didukung oleh pupuk yang cukup, perlu didukung oleh air yang cukup, perlu didukung oleh bahan organik yang cukup. Itu bisa semuanya di lapangan tuh semuanya bisa. Jadi biayanya juga nggak besar, kira-kira setara dengan 1 ton TBS per hektar, ya, per hektar. Dan ini bisa diulang setiap 3-4 tahun. Setelah itu untungnya lebih gede, jauh lebih besar, ya. Makanya saya hitung-hitung kalau produksinya bisa naik 60, itu untungnya bisa 2 kali lipat, ya. Dan sebagai gambaran, misalnya nih, tanaman yang normal, ya, pupuknya 5-6 kilo per tahun, campuran, ya, ini campuran nih, pupuknya campuran. Itu barangkali nggak perlu nambah biaya, kita bisa atur dari situ supaya nggak nambah biaya, tapi manajemen akar bisa jalan. Tapi ada juga
di perkebunan swasta nih, mungkin juga perkebunan negara ada yang tidak dipupuk sama sekali. Sudah bertahun-tahun. Kira-kira gimana tuh logikanya? Ya, ada yang sampai belasan tahun nggak pernah dipupuk. Swasta ini, ya, yang katanya swasta ini lebih efisien. Tidak semua, memang ada yang lebih efisien, betul. Tapi ada juga yang gitu. Bahkan yang parah, ada tanamannya tinggal 70 pohon per hektar. Terus nggak pernah dirawat, karena rugi terus kan. Nah, akhirnya apa? Nah, makin lama makin makin gondrong, makin apa namanya, rumputnya makin gede, ya. Kalau gajah lewat aja nggak kelihatan, kira-kira gitu. Nah, lebih parah lagi kondisinya itu kalau jalan produksi nggak dirawat. Ya gimana Pak produksi mau keluar? Ini faktor non agronomi yang perlu diperhatikan. Jaringan jalan tuh harus bisa. Kalau perlu jalannya hot mix di situ. Ini istilah ya, bukan benar-benar harus di hot mix, tapi jalannya bagus, bisa dilalui truk dengan kecepatan 30-40 km, ya. Itu harus bisa. Makanya ke depan bahwa di dalam perencanaan jalan-jalan produksi itu harus lebih lebar. Kalau yang utamanya, kalau jalan produksi yang khusus untuk produksi seperti biasa nggak apa-apa, ya. Saya kira untuk sementara itu aja, bahwa manajemen akar kalau dilakukan orang tambah kaya, gampangnya gitu. Petani tambah kaya, pengusaha tambah kaya, ya. Kemudian tapi ya kalau pengusaha tambah kaya, si karyawannya perhatikan dong, ya, ya. Harus ada bagiannya lah, karena mereka yang kerja di lapangan. Jangan semuanya dibawa untuk manajemen pemegang saham. Ya sebagian dibalikin lagi kepada karyawannya. Sehingga mereka juga tambah semangat, ya, kalau mereka diberikan bagian yang memadai, ya. Tentu ini. Prinsipnya semakin kaya pengusaha, semakin sejahtera karyawan. Semakin produksi semakin tinggi untuk petani juga ini. Tapi ini petani kita nih penyakitnya. Kalau harga bagus, uangnya bagus, nggak mau dia saving, ya, menabung untuk beli pupuk atau untuk replanting, semuanya minta lagi ke pemerintah, semuanya minta lagi gitu. Nah ini saya kira sikap mental yang perlu diperbaiki, ya. Jadi alasannya bahwa ini juga nggak cukup katanya, ya kalau kita mencari nggak cukup begitu, semuanya nggak akan cukup. Jadi kita harus bersyukur lah pada rezeki yang telah kita terima, ya. Bayangkan kalau pada saat produksi kecil, harga sawitnya rendah, pendapatan kita juga rendah. Nah saat itu kita mengharapkan, misalnya nih harga sawit 1.500, ngomel gitu, ya. Sekarang produksi 2.000, kita juga nggak bisa nggak bisa menabung karena habis aja semua. Kalau misalnya 3.000, enaknya kan yang 1.000 itu ditabungin, ya, untuk ke depan, untuk pada saat-saat paceklik kita punya ini. Nah, ini kan biasanya kita habisin. Saya pernah usulkan pada salah seorang petani, malah dibalik, ini aja nggak cukup, disuruh tabung. Nah inilah, jadi ya akhirnya terserah pada semuanya, ya. Kalau memang mau bisa, tapi kalau memang nggak mau ya semuanya nggak bisa. Oke, sampai gini mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan bisa memanfaatkan teknologi ini, ya. Kalau saya sebut ini teknologi rekayasa agronomi, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.